Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Aziz Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain yang ikut tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, untuk yang pertama kalinya seumur hidup saya berkunjung ke masjid yang mulia ini, Masjid Al-Aziz baru ya, untuk mengadakan kajian ilmiah membahas kitab Riyadhus Shalihin, kitab tentang akhlak. Insyaallah kita rutin ya, setiap hari Senin sore ba'da asar sampai menjelang maghrib. Kenapa kita membahas kitab Riyadhus Shalihin? Ini kitab tentang akhlak. Dan akhlak adalah buah nyata dari agama kita. Seluruh aspek agama kita, baik aspek tauhid, akidah, termasuk ibadah, kalau benar pasti berbuah kemuliaan akhlak. Siapa orang yang mengaku akidahnya kuat, mendalam dan lurus, siapa yang mengaku ibadahnya benar, maka wujudkan, buktikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Jangan ngaku akidahnya lurus, tauhidnya benar, ibadahnya benar, tapi akhlaknya masih bejat, masih suka menyakiti orang, menunjukkan keburukan ibadahnya, keburukan akidah dan juga tauhidnya. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih menjelaskan demikian. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini tauhid nih, akidah nih, hendaklah berbicara yang baik atau diam, hendaklah muliakan tamu, muliakan tetangga, itu akhlak. Bicara yang baik atau diam, bersikap yang baik ke tamu dan tetangga, itu akhlak. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ini tauhid dan akidah, wujudkan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Ketika akhlak buruk, menunjukkan iman tergerus, akidahnya, tauhidnya dipertanyakan.
Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dianggap tauhid dan akidahnya rusak. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Yang suka mengganggu, menyakiti tetangga, itu tidak beriman. Menyakiti tetangga akhlak yang buruk. Dan kata Nabi SAW, keburukan akhlak menunjukkan imannya tidak ada. Semakin sempurna iman, semakin baik akhlak. Akmalul mu'minina imanan, ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling mulia akhlaknya. Dan banyak lagi keterangan yang lain yang menjelaskan hubungan yang erat antara iman, akidah, tauhid dengan akhlak. Jangan abaikan akhlak. Ibadah juga begitu. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat mencegah perbuatan atau akhlak yang buruk. Keji dan munkar itu keburukan akhlak. Suka menyakiti itu kemungkaran. Zalim kepada sesama itu kemungkaran. Berdosa secara diam-diam itu adalah perbuatan fahisyah, keji. Keji dan mungkar, keburukan akhlak harus terhapus oleh solat bila solatnya benar. Kalau solatnya tidak benar, terlihat dari akhlaknya masih buruk, masih keji dan mungkar. Terancam dia dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, celaka dia. Wail itu salah satu nama tempat di lembah di Jahannam. Kata Nabi SAW, Wail wadin fi nari Jahannam. Lembah di neraka Jahannam. Itu untuk orang yang sholat, tapi orangnya sahun dari sholatnya. Bukan di dalam sholatnya. An dari sholat, bukan fi sholatihim tapi an sholatihim. Nanti akan terungkap penjelasan di antara Syekh Al-Utsaimin tentang ayat itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahwa yang dimaksud dengan an sholatihim sahun, orang itu lalai dari tujuan sholat yang harus dia wujudkan setelah sholat. Apa tujuan atau hikmah sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga kalau setelah sholat orang itu masih keji, masih munkar, masih buruk akhlaknya, terkena ancaman ayat ini. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang masih buruk akhlaknya setelah dia melakukan sholat. Jadi buah dari sholat kemuliaan akhlak. Buah dari akidah, iman, tauhid, kemuliaan akhlak. Saum man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia, yang madarat, yang buruk, Allah enggak butuh kepada saum. Ditolak saum yang tidak melahirkan kemuliaan akhlak. Jadi kita lihat akhlak ini buah dari ajaran agama ini. Akhlaknya baik, indikator bagi kebaikan akidahnya, imannya, tauhidnya, ibadahnya, salatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, semuanya. Itunya baik, bagus, pasti membuahkan kemuliaan akhlak. Karena itulah tak heran Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan
akhlak manusia. Beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hadis itu riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dalam riwayat lain, innama bu'ithu liutammima mahasinal akhlaq. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan cara diluruskan tauhidnya, dibenarkan akidahnya, dibebenah imannya, diperbagus ibadahnya. Itu membuahkan akhlak yang mulia. Saking pentingnya akhlak sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan akhlak. Salah satu doa, antum bagus hafalkan doa ini, adalah Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak. Dan beliau juga meminta hidayah agar ditunjukkan kepada akhlak yang mulia, padahal beliau sudah memiliki kemuliaan akhlak. Saking mulianya akhlak beliau oleh Allah dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau hai Muhammad berada di dalam akhlak yang sangat agung. Pujian Allah kepada Nabi SAW. Tapi sekalipun demikian beliau berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, beri hidayah kepadaku. Hidayah untuk apa? Untuk meraih kemuliaan akhlak. Karena tidak ada yang bisa beri hidayah kepadaku untuk meraih kemuliaan akhlak kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari keburukan akhlak. Karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Kalau Nabi saja berdoa begitu, apalagi kita? Jangan difahami. Kalau Nabi meminta kemuliaan akhlak, oh berarti akhlak beliau masih buruk. Tidak. Itu pikiran orang yang dangkal otaknya. Kalau seseorang masih bekerja mencari uang, apakah orang itu miskin? Tidak. Orang kaya direktur yang uangnya miliaran, triliunan gitu ya, gajinya umpamanya miliaran sebulan, apa berhenti dari mencari uang? Tidak, mereka tetap mencari uang. Kalau mencari uang, padahal sudah kaya tuh. Kenapa? Walaupun sudah kaya raya tetap mencari uang. Dua, pertama ingin nambah. Kedua, minimal uang yang ada itu dipertahankan, tidak berkurang, tidak habis gitu ya. Orang sekolah doktoral, meraih gelar doktor atau PhD, S3. Apakah dia bodoh karena orang itu masih bodoh? Buktinya masih cari ilmu, masih belajar. Padahal dia sudah lulus S1, S2. Apakah kalau masih belajar S3 dia bodoh? Bukti kebodohannya dia masih belajar? Enggak, dia pintar. Kenapa masih belajar? Minimal ilmu yang ada dipertahankan, maksimalnya ditambah. Masuk akal? Masuk akal. Kenapa Nabi SAW minta, ya Allah tunjukkan aku kepada kemuliaan akhlak? Apakah difahami akhlaknya buruk? Sama dengan konglomerat masih bekerja mencari uang, dasar miskin tuh mencari uang, padahal dia sudah kaya raya. Sama dengan begitu. Apa Nabi mengucapkan dalam sholatnya, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang lurus? Iya, Nabi baca itu. Oh berarti Nabi masih sesat. Buktinya tuh minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Kalau kesimpulannya begitu, dangkal. Sama dengan nuduh bodoh kepada orang yang sekolah S3.
Sama dengan menuduh miskin kepada direktur yang masih bekerja. Enggak. Sama dengan pernyataan Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Itu ayat. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman, kan sudah beriman ya. Apa maknanya? Ada dua. Pertama, tambah keimananmu. Kedua, minimal istiqomah di atas keimananmu. Begitu tuh. Kaum muslimin, Nabi, para sahabat, para ulama, para solihin di dalam salatnya ihdinas siratal mustaqim. Padahal mereka sudah ada di atas siratal mustaqim. Nabi SAW oleh Allah dikatakan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Surah Yasin. Engkau ini hai Muhammad benar-benar salah seorang di antara para rasul yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Sudah berada di atas siratal mustaqim Nabi SAW itu. Tapi beliau dalam surat ihdinas siratal mustaqim. Maknanya apa? Tambah kualitas dari perjalanan yang sudah ada di atas siratal mustaqim, minimalnya istiqomahkan. Begitu juga para sahabat, begitu juga para ulama, begitu juga kita. Kalau kita sudah berada di atas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, maknanya dua. Istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim dan tambah kualitas dan kuantitasnya. Sebab banyak orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim belot, mengambil jalan yang menyimpang. Ada yang begitu? Ada yang murtad, ada yang futur, ada yang berubah pola pikirnya karena terpengaruh oleh ini dan itu, oleh guru yang keliru, oleh kawan bergaul yang salah, terpengaruh agama. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Salah pilih kawan, asalnya dia di atas siratal mustaqim, ke bawah. Salah milih guru, apalagi guru. Al ilmu dinun fanzur min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau mengambil agama kalian dari orang yang menyimpang pemahamannya, kalian akan terbawa menyimpang. Jadi godaan untuk menyimpang dari siratal mustaqim banyak. Makanya salah satu maksud doa ihdinas siratal mustaqim adalah istiqomahkan aku di atas siratal mustaqim. Kalau orang itu sudah ada di atas siratal mustaqim. Kalau kita berdoa Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, itu doa Nabi SAW. Ya Allah, tunjuki aku kepada kemuliaan akhlak. Bukan berarti akhlak beliau masih jelek, buruk, bukan. Beliau paling mulia akhlaknya. Tapi kenapa masih berdoa? Minimal tambah mulia akhlaknya, maksimal tambah mulia akhlaknya. Yang kedua, minimal istiqamah di atas kemuliaan akhlak. Apa yang dimaksud Allahumma hdini li ahsanil akhlak? Ya Allah, tunjuki aku, hidayahi aku kepada kemuliaan akhlak. Maknanya dua, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Makna pertama, beri aku hidayah berupa ilmu untuk meraih kemuliaan akhlak. Ilmu tentang akhlak, ayat dan hadis tentang akhlak, beri informasi ilmu seperti itu. Itu yang disebut hidayatul irsyad wad dilalah. Irsyad itu bimbingan, dilalah itu petunjuk. Berikan aku ilmu tentang akhlak yang mulia. Yang kedua, beri hidayah taufik. Setelah tahu ilmu tentang akhlak itu begini, beri hidayah taufik untuk mengamalkannya. Inilah yang kita akan lakukan, mencoba mencari hidayah berupa ilmu tentang kemuliaan akhlak. Saking pentingnya akhlak,
Para ulama banyak menyusun kitab-kitab spesial tentang akhlak. Karena itulah maka lahir kitab-kitab akhlak yang luar biasa. Salah satu di antara kitab akhlak adalah kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Sebelum kita membahas tentang kitab ini namanya Riyadhus Shalihin. Nanti kita akan bahas apa arti Riyadhus Shalihin dan kenapa dinamai demikian. Ini disusun oleh seorang ulama besar namanya dikenal dengan sebutan Imam An-Nawawi. Kita berkenalan dulu dengan pengarang kitab ini. Siapa Imam An-Nawawi? Nama beliau, nama aslinya adalah Yahya. Ayahnya namanya Syaraf. Kakeknya namanya Murri. Yahya bin Syaraf bin Murri. Buyutnya namanya Hasan. Di atas buyut apa? Bau. Baunya namanya Husain. Bau bahasa Sunda. Di atas buyut bau. Di atas bau apa namanya? Janggawareng. Janggawarengnya namanya Muhammad. Di atas janggawareng namanya utek-utek. Bahasa Sunda. Namanya Jum'ah bin Hizam. Beliau nama aslinya Muhammad bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Tapi isinya nama aslinya Yahya. Diambil dari nama seorang nabi, Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria. Beliau lebih dikenal dengan sebutan atau dengan kunyah Abu Zakaria, artinya Bapak Zakaria, padahal tidak memiliki anak yang namanya Zakaria. Karena Imam An-Nawawi tidak sempat menikah seumur hidupnya. Bukan tidak laku, kalau mau bisa dapat 4 sekaligus. Tapi waktunya habis oleh ilmu dan dakwah, belajar, mengajar, nggak sempat mikirin nikah. Sekalipun demikian beliau diberi kunyah dengan sebutan Abu Zakaria. Dan ini sunnah, menamai orang dengan sebutan atau kunyah dinisbatkan kepada nama anak walaupun belum punya anak. Seperti Imam An-Nawawi, Abu Zakaria. Aisyah radhiyallahu anha disebut Ummu Abdillah. Padahal nggak punya anak yang namanya Abdullah. Aisyah tidak punya anak. Jadi nama kunyah dari Yahya bin Syaraf ini Abu Zakaria. Dan diberi laqab, gelar, sebutan oleh orang-orang dengan sebutan Muhyiddin. Artinya penghidup agama, orang yang menghidupkan agama ini dengan ilmu dan amalnya. Beliau mempelajari agama, diaplikasikan sehingga agama ini hidup dalam perilakunya dan diajarkan, disebarkan. Orang-orang menggelari beliau dengan sebutan Muhyiddin. Padahal beliau sendiri tidak suka diberi gelar itu. Karena ketawaduannya. Kalau kita kan bangga ya. Imam para ulama tidak. Beliau menyatakan la aj'alu fi hilli man laqabani Muhyiddin. Aku tidak membolehkan seorang pun menggelari aku dengan sebutan Muhyiddin. Karena ketawaduan, merasa enggak pantas. Padahal orang lain semuanya menilai pantas. Itulah para ulama, sangat humble, sangat rendah hati, sangat ingin tidak dikenal oleh banyak orang, tidak ingin sanjungan, tidak ingin penghargaan. Syekh Al-Albani rahimahullah, saya dengar ini dari salah seorang muridnya, Syekh Ali Hasan rahimahullah. Itu pernah ada seorang muridnya mengarang sebuah kitab hadis, salah satunya menukil gurunya Syekh Al-Albani rahimahullah.
Dalam kitabnya itu beliau begitu, qala syekhuna al-allamah al-hafidh Muhammad Nasir al-Albani. Ditulis begitu. Setelah selesai beliau meminta ke gurunya Syekh Al-Albani untuk memurajaah. Kalau ada salah gitu. Dibaca oleh Syekh Al-Albani. Ketika menemukan nukilan itu, kutipan qala syekhuna al-allamah al-hafidh, pakai gelar al-hafidh. Beliau menyuruh hapus gelar al-hafidh al-allamah, saya tidak layak. Seperti itu tawadhu'nya para ulama. Berdasarkan hal itulah maka kita melihat mereka sangat barokah ilmunya, kitabnya, dakwahnya, amalnya menerangi kehidupan kaum muslimin di zamannya dan di zaman setelahnya. Termasuk Imam An-Nawawi yang diberi gelar dengan sebutan Muhyiddin, beliau tidak suka dan tidak membolehkan siapapun menggelari beliau dengan sebutan itu. Setelah beliau wafat, ini menjadi viral, menjadi menyebar, Imam Muhyiddin Abi Zakaria, ya. Adapun beliau lahir di sebuah desa. Desa ini tidak dikenal kecuali setelah munculnya beliau. Nama desanya Nawa, yang kemudian dinisbatkan kepada desa ini. Beliau digelari dengan nama An-Nawawi, artinya orang Nawa. Nawa adalah sebuah desa yang berada di negeri namanya Huran. Berkata Syekh Salim bin Id al-Hilali ketika menjelaskan nisbat beliau, huwa al-Hizami nisbatun ila jaddihi al-a'la Hizam, wa kana ba'du ajdadihi An-Nawawi yaz'umu annaha nisbatil walid li walidi sahabi al-karim Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Faqala Syekh hadza ghalat. Beliau disebut dengan sebutan Al-Hizami, nisbat kepada kakeknya yang paling jauh. Tadi nama utak-utaknya Jum'ah, setelah utak-utak saya nggak tahu, namanya Hizam, disebut Al-Hizami. Sebagian orang menyangka nisbat kepada seorang sahabat, bapak bagi sahabat namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Padahal bukan. Beliau mengatakan ini salah. Jadi karena lahir di sebuah tempatnya namanya Nawa, beliau dikenal dengan sebutan Nawawi. Dari aspek fikih beliau bermadhab Syafi'i dan tinggal di Damaskus. Wa huwa Nawawi maulidan wa Syafi'i madhaban wa Dimashqi iqamatan. Beliau lahir di Nawa, maka disebut An-Nawawi, madhabnya Syafi'i dan tinggal di Damaskus. Kapan beliau lahir? Beliau lahir di pertengahan bulan Muharram. Tanggalnya tidak dipastikan. Menurut pendapat lain lahir di bulan Muharram, tanggal awal-awal 10 hari pertama di bulan Muharram. Menurut pendapat lain pertengahan bulan Muharram. Tapi tahunnya semuanya sepakat. Beliau lahir tahun 631 di Nawa, di negeri Huran, termasuk salah satu negeri Damaskus ketika itu. Ketika beliau lahir, beliau langsung dibimbing, dididik, dibina oleh ayahnya. Sejak kecil sudah didisiplinkan untuk belajar ilmu. Beliau sudah hafal Quran sebelum beliau baligh. Dan ketika
di desanya yang namanya Nawa sudah tidak ada lagi orang yang bisa memberi tambahan ilmu kepada beliau. Beliau pergi beserta bapaknya ke Damaskus di tahun 649. Beliau lahirkan 631. Tahun 49 masih tahun 600-an, berarti sekitar 18 tahun pergi. Lalu belajar di beberapa guru di negeri-negeri yang beliau lalui. Maka tidak heran pada waktu beliau remaja sudah hafal banyak isi kitab selain Al-Quran. Al-Quran sebelum balik sudah hafal. Beliau menghafalkan At-Tanbih fi Furu'i Syafi'iyah, susunan Abu Ishaq Asy-Syairazi. Hanya dalam waktu 4,5 bulan saja. Kemudian beliau pun banyak belajar ilmu-ilmu yang lain, sampai-sampai beliau dalam sehari semalam menghabiskan waktu 12 jam untuk belajar ilmu. Belajar 2 jam untuk mempelajari ilmu akidah, 2 jam untuk mempelajari ilmu fiqih, 2 jam mempelajari untuk ilmu hadis, belajar lagi ilmu mantiq, belajar lagi ilmu sharaf dan nahwunya, dan belajar ilmu fiqih dan usul fiqih, termasuk menghafalkan asmaul rijal. Maksudnya nama-nama dari para perawi hadis. Pokoknya sehari 12 jam selalu belajar. Hasil pelajarannya beliau kasih ta'liq dan beliau catatkan. Sehingga tidak heran ketika di rumahnya beliau mengumpulkan semua catatan itu dan lahirlah banyak kitab yang beliau tuliskan dari berbagai macam disiplin ilmu. Beliau memiliki banyak guru dalam seluruh ulum syar'iyah. Umpamanya dalam masalah fiqih dan usul fiqih, beliau belajar kepada Ishaq bin Ahmad bin Uthman al-Maghribi. Belajar juga kepada Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad al-Maqdisi. Beliau juga belajar kepada Salar bin Hasan al-Irbali dan banyak lagi. Apabila saya sebutkan antum nggak kenal juga ya. Saha ya tateh terkenal. Iya. Dalam masalah hadis begitu juga, gurunya sampai ratusan. Setelah mempelajari banyak cabang ilmu dan dipuji oleh guru-gurunya, diberi tazkiyah, kamu ngajar. Setelah memperoleh tazkiyah, rekomendasi dan perintah dari gurunya, barulah beliau pun mengajar. Dari hasil mengajarnya ini lahir murid-murid yang juga kelak menjadi ulama besar. Di antara murid-murid beliau yang kemudian menjadi ulama adalah Sulaiman bin Hilal al-Ja'fari, juga Ahmad ibnu Farah al-Ishbaili, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'ad, dan seterusnya. Itu banyak yang apabila saya sebut juga antum tidak kenal. Intinya gurunya banyak, muridnya banyak. Imam An-Nawawi bukan ulama kaleng-kaleng, mungkin besi-besi. Gurunya banyak, muridnya juga banyak. Dan yang penting pengakuan dari para ulama setelahnya, bukan hanya ilmu tapi juga ibadah dan akhlaknya. Berkata para ulama ketika menerangkan tentang akhlak Imam An-Nawawi, ittafaqa ahlul ilmi alladzina tarajjamu lahu annahu imamun fi zuhud wa qudwatan fil wara wa ayatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wan nushi lil hukam. Semua ahli ilmu yang menyusun biografi beliau sepakat
bahwa beliau adalah seorang imam dalam masalah zuhud. Uswah, qudwah, contoh ikutan dalam masalah wara' dan tauladan dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, dan termasuk sangat berani memberikan nasihat kepada para penguasa yang menyimpang. Inilah komentar para ulama tentang beliau. Lalu bagaimana dengan kitab-kitab karangannya? Kita mengenal para ulama walaupun tidak sezaman adalah melalui buku-buku karangannya. Dari karangannya kita lihat keluasan ilmunya dan kelurusan pemahamannya tentang agama ini. Termasuk Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, karena beliau banyak menguasai cabang ilmu, berguru ke banyak ulama, maka hasil karya beliau pun di banyak bidang disiplin ilmu. Di antaranya dalam masalah hadis, beliau mengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau juga mengarang kitab Al-Adhkar yang berisi tentang zikir-zikir, wirid-wirid dan seterusnya. Beliau juga menyusun kitab yang sekarang dipelajari di pondok-pondok, yaitu Arba'in An-Nawawiyah. Beliau juga menyusun kitab Al-Isyarat ila Baydil Asma Al-Mubhamat. Beliau juga menyusun kitab At-Taqrib. Beliau juga menyusun Irsyadut Tullab Al-Haqa'iq ila Ma'rifatis Sunan Khairil Khalaiq. Itu masalah hadis juga. Beliau juga menyusun kitab Syarah Sahih Bukhari. Selain Syarah Sahih Muslim, kita kan selama ini mengetahui Syarah Sahih Bukhari itu paling Fathul Bari, Umdatul Qari. Padahal Imam Muslim juga punya Syarah Sahih Bukhari, Syarah Sunan Abu Daud, termasuk kitab Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang kita akan bahas ini dikategorikan sebagai kitab hadis yang berisi akhlak, dan banyak lagi yang lainnya. Di bidang fikih beliau juga ahli fikih, dan kitabnya menjadi rujukan. Salah satu kitab fikih yang fenomenal dijadikan rujukan, pasti dikenal oleh para ustadz, para santri, namanya Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin. Kemudian ada lagi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini sebuah karya yang sangat fenomenal, ya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Adapun dalam masalah akidah, sebagian ulama mempermasalahkan akidah Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena beliau muta'athir bi aqidatil Asy'ariyah, terpengaruh oleh pemikiran atau akidah Asy'ariyah. Dan ini terlihat ketika dalam kitab Syarah Sahih Muslim umpamanya ada takwil terhadap beberapa hadis sifat. Kenapa demikian? Karena ada beberapa sebab. Walaupun terpengaruh oleh Asy'ariyah, para ulama tetap menjadikan beliau menjadi rujukan. Berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali ketika menerangkan kenapa beliau terpengaruh oleh Asy'ariyah. Kata beliau, walidzalika asbabun katsirah. Tentang hal itu ada beberapa sebab, ada banyak sebab. Di antaranya ta'athara bima naqalahu 'anil Qadhi Iyad wal Mazari wa ghairihim mimman syarah Sahih Muslim qablahu wa kanu min Asy'ariyah. Pertama, beliau terpengaruh oleh kutipan-kutipan yang beliau kutip dari Al-Qadhi Iyad dan yang lain-lainnya ketika mensyarah Sahih Muslim, dan mereka semua Asy'ariyah. Terpengaruh, ini yang pertama. Kedua,
Beliau dikatakan oleh para ulama ja'alan Nawawi tahsilahu ta'lifan wa ta'lifahu tahsilan. Apa maknanya? Hasil beliau belajar selalu ditaklif. Ditaklif itu dijadikan buku karangan. Dan buku karangannya itu selalu diajarkan kepada banyak orang. Nah, berdasarkan hal itulah maka tidaklah heran apabila hasil beliau belajar termasuk ketika mensyarah kitab Sahih Muslim, mengutip pendapat Al-Qadhi Iyad, mengutip pendapat yang lain-lain dari kalangan Asy'ariyah, beliau tetap dituliskan. Termasuk hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat Allah, ada takwil di sana. Makanya ada terlihat di dalam kitab-kitab karangannya. Bagaimana tentang orang seperti ini? Maka salah satu ulama yang selalu menjadi rujukan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Syarah Hadits Nuzul. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dituduh mujassimah hanya karena pernah berkata, tapi perkataannya hoax. Perkataan disebar oleh seorang pengelana namanya Ibnu Batutah. Seorang pengelana, bukan seorang ulama. Beliau katanya pernah Jumatan yang menjadi khatib Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lalu Ibn Taimiyah menyatakan yanzilu rabbuna ila sam'id dunya kama nuzuli mimbari hadza. Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbarku ini. Disebar oleh Ibnu Batutah dalam bukunya. Akhirnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah disesatkan hanya karena itu. Dan itu sudah dibantah oleh para ulama. Pertama, Ibnu Batutah tidak pernah berjumpa dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibnu Batutah datang ke negeri Baghdad. Ketika itu Syekhul Islam sudah dipenjara dan nggak keluar lagi sampai matinya. Nggak pernah berjumpa, nggak pernah mendengar omongannya langsung. Kedua, Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya kitab penjelasan, dan kitab ini adalah kitab Majmu'ul Fatawa Syarah Hadits Nuzul, penjelasan tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia. Intinya turunnya Allah ke langit dunia dengan makna yang hakiki, tapi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai, tak sama dengan turunnya makhluk dari satu tempat ke tempat yang lebih bawah. Enggak, itu tasbih namanya, enggak, dibantah. Nah, di dalam kitab Syarah Hadits Nuzul berkata Syekhul Islam, wa qalla ta'ifatu minal mutaakhirin illa waqa'a fi kalamiha nau'u ghallat likathrati ma waqa'a min syubahi ahli bid'ah. Wa lihadza yujad fi katsiri minal musannafat fi usul fiqh wa usuluddin wal fiqh wa zuhd wa tafsir wal hadith may yadhkuru fil aslil azim iddat aqwal. Kata beliau, sedikit sekali kelompok mutaakhirin, maksudnya ulama-ulama mutaakhirin di zaman Ibn Taimiyah, kecuali mereka itu terjerumus ke dalam kesalahan karena banyaknya terpengaruh oleh syubhat ahlul bid'ah. Oleh karena itu, kita temukan banyak dalam karangan-karangan kitab usul fiqih, usuluddin, fiqih, zuhud, tafsir, hadis, orang yang menukil beberapa pendapat yang banyak tentang satu perkara, dinukil. Itu banyak, dan itu termasuk perkara yang teralami juga oleh para ulama. Dan ini menunjukkan wajibnya kita wanti-wanti untuk berguru kepada orang yang masykuk
akidahnya, masuk itu diragukan. Dikenal sebagai duat, ulama, syekh salafiyin, ternyata ada mulahadhat, ada beberapa catatan-catatan penyimpangan. Penyimpangan ini hanya diketahui oleh para ulama. Orang awam nggak tahu. Termasuk di zaman kita sekarang, si fulan ini salafi. Kata orang awam, tapi kata orang yang berilmu enggak, ada penyimpangan nih. Tapi sudah kadung terkenal sebagai ustadz, mubaligh, dai, syekh sunnah, karena banyaknya mendakwahkan tauhid yang benar. Tapi dalam aspek lainnya ada banyak mulahadhat. Akhirnya terfitnahlah orang awam, tergiring kepada penyimpangan tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sadar. Ini bahayanya kita salah belajar. Berdasarkan hal itulah maka pengaruh Asy'ariyah pada diri Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak dianggap sebagai penyimpangan yang sangat fatal, karena hanya dalam beberapa aspek takwil terhadap hadis-hadis sifat, ya. Kemudian itu pun hanya menukil beberapa guru-gurunya tentang masalah itu. Karena itulah maka keilmuan beliau masih tetap diakui dan dijadikan rujukan dalam masalah fikih, dalam masalah hadis. Adapun dalam masalah asma wa sifat, para ulama lebih menganjurkan untuk melihat penjelasan ulama-ulama yang lainnya. Ada banyak buku-buku biografi para ulama yang ditulis oleh para ulama ahli sejarah. Kalau ulama itu dikenal karena keilmuan dan kiprahnya, pasti jadi pusat perhatian dan biografinya pun ditulis. Termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada khusus kitab yang membahas biografi Imam An-Nawawi, saking istimewanya beliau. Di antaranya ada buku atau kitab berjudul Tuhfatut Talibin fi Tarjamatil Imam Muhyiddin, susunan Imam Ibnu Attar. Ada lagi Al-Minhal Adab Ar-Rawi fi Tarjamatil Imam An-Nawawi, susunan Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Ada lagi Al-Minhajus Sawi fi Tarjamatil Imam An-Nawawi, susunan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan banyak lagi khusus biografi Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ada lagi kitab yang memuat biografi para ulama terkemuka, dan di dalamnya ada biografi Imam An-Nawawi. Di antaranya kitab Al-Bidayah wan Nihayah, susunan Imam Ibnu Katsir, kitab yang paling banyak jilidnya, ya, banyak jilidnya. Demikian juga Tadhkiratul Huffaz, susunan Imam Az-Zahabi. Di sana ada biografi Imam An-Nawawi. Termasuk Ad-Daris fi Tarikhil Mudarris, itu juga ada memuat biografi Imam An-Nawawi, dan banyak lagi ulama-ulama lain yang menyusun biografi Imam An-Nawawi. Itulah mengenal biografi Imam An-Nawawi serta kitab karangannya serta pujian para ulama tentang beliau, ya. Tak kenal maka tak sayang. Setelah kita mengenal siapa beliau, kita menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada keilmuan beliau dan kesungguh-sungguhan beliau di dalam belajar dan mengajarkan serta mendakwahkan ilmunya, maka kita tidak ragu lagi untuk mempelajari kitab beliau apapun, termasuk Riyadhus Shalihin ini. Dan saya termasuk orang yang sangat suka menelaah kitab fiqih beliau, namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Begitu detil, rinci dan luas pembahasannya, ya. Itulah Imam An-Nawawi. Sekarang kita fokus ke kitab. Kitab yang kita akan bahas namanya kitab Riyadhus Shalihin. Makna Riyadhus Shalihin, Riyad itu artinya taman-taman.
jamak dari raudhah. Di Masjid Nabawi ada raudhah. Apa itu raudhah? Satu tempat antara mihrab sama kuburan Nabi SAW. Nggak begitu luas ya. Itu raudhah. Orang berebut sholat di sana. Karena Nabi SAW menyatakan, ma baina mimbari wa hujrati raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku dan kamarku ada salah satu taman di antara taman-taman surga. Maknanya termasuk ini hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi menyatakan siapa yang sholat di sana akan memperoleh salah satu taman surga. Nah, maka orang berebut sholat di sana. Nah, kamarnya sekarang menjadi kuburan Nabi SAW. Karena beliau wafat di sana dan dikuburkan di sana, maka raudhah dari mimbar sampai ke kuburannya. Raudhah maknanya taman, jamaknya riyad. Riyadus sholihin artinya taman-taman orang-orang yang soleh. Kenapa ini bisa disebut taman-taman orang yang soleh? Nanti setelah kita mengkaji isinya akan kita ketahui. Ini kitab hadis berisi hadis, hanya hadis, tidak ada penjelasan. Dan kadang tidak dijelaskan sahih atau dhaifnya. Ada yang dijelaskan sahih dhaif, tapi ada yang tidak. Apa isinya? Isinya tentang akhlak. Nanti bisa kita ketahui setelah kita mengkaji isinya. Tentang adab, tentang keikhlasan, tentang taubat, ya. Tentang umpamanya syukur, tentang nanti ada adab makan, adab tidur, adab minum, adab ke WC, adab suami istri dan seterusnya, tentang akhlak. Ini kitab luar biasa, menuntun kita untuk memiliki kemuliaan akhlak. Sayang, ada sayangnya, hanya hadis, tidak ada penjelasan. Kalau hanya hadis lalu difahami sendiri oleh orang awam, bahaya. Bisa keliru, bisa salah, bisa menyimpang. Jangankan kita, para sahabat yang hatinya jauh lebih bersih dari kita, ilmunya lebih cerdas daripada kita, bahasa Arabnya lebih jago dari kita, memang orang Arab. Tapi ketika memahami ayat atau hadis dengan otaknya langsung, keliru, salah. Salah satu contohnya, saya hanya melakukan contoh hadis saja. Umpamanya Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Siapa orang yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengannya. Aisyah mendengar, kaget dia. Dia memahami berjumpa dengan Allah itu artinya mati, gitu ya. Siapa yang mencintai kematian, Allah cinta dia. Siapa yang benci kematian, Allah juga akan bencikan, gitu ya. Padahal kita semua benci mati. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci pertemuan dengan Allah itu benci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Salah faham. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnin. Oh, maksud dari ucapan itu tidak seperti yang kamu fahami, hai Aisyah. Lalu dijelaskan yang benarnya. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berada di ujung dari kehidupannya, mau mati, diperlihatkan kepadanya tempat tinggal dia nanti di surga. Maka setelah itu dia sangat mencintai pertemuan dengan Allah, karena bertemu dengan Allah nanti di akhirat itu kebahagiaan.
maka saat itu dia mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dia dengan dia. Adapun orang kafir atau orang fajir, di akhir hayatnya diperlihatkan neraka. Itu akan dialami setelah berjumpa dengan Allah, maka dia benci berjumpa dengan Allah. Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ternyata rasa cinta dan benci berjumpa dengan Allah itu ketika sakarat, bukan ketika sekarang-sekarang. Ini salah satu hadis yang ketika difahami oleh otak salah, keliru. Kurang apa Aisyah? Apabila kata Imam Az-Zuhri seluruh ilmu para wanita di dunia disatukan lalu dibandingkan dengan ilmu seorang Aisyah, niscaya ilmu Aisyah jauh masih lebih unggul daripada gabungan ilmu seluruh wanita. Kecerdasannya, Quran jelas hafal. Beliau orang terbaik di kalangan para wanita, maka dapat jodoh manusia terbaik juga. Tapi orang sehebat itu memahami hadis dengan otaknya langsung bisa keliru. Apalagi kita yang memahami hadis hanya dari tarjamah lalu difahami, bahaya. Jadi kitab hadis Riyadhus Shalihin bahaya apabila difahami oleh orang awam yang hanya dari tarjamah. Maka muncul inisiatif dari para ulama untuk mensyarah, memberi tafsiran, memberi penjelasan. Di antara syarah kitab Riyadhus Shalihin yang terkenal namanya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Allan rahimahullahu taala. Itu yang pertama yang terkenal. Terus yang kedua yang juga dikenal di kalangan para ulama, para santri, para asatidzah adalah Nazhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin susunan Mustafa Sa'ad Al-Khan, orang India. Terus ada lagi kitab Minhal Waridin Syarah Riyadhus Shalihin susunan As-Subhi. Ada lagi kitab Dalilur Raghibin ila Riyadhis Shalihin, dan banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Salah satu yang cukup fenomenal dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang sekarang juga kita akan jadikan sebagai rujukan, kita akan membahas kitab Bahjatun Nadin Syarah Riyadhus Shalihin susunan Syekh Salim bin Al-Hilali, tapi ada tambahannya, yaitu Syarah Riyadhus Shalihin susunan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nanti kita akan tambahkan. Kenapa saya memilih itu daripada yang lain-lain? Pertama, sistematika pembahasannya yang sangat bagus. Pertama, sebelum apa-apa ada muqaddimah. Muqaddimah dari bab yang membahas hadis-hadis dalam bab itu. Ayat ditulis, dikutip, dan hadis-hadis lain dikutip. Baru menjelaskan ke hadisnya. Ketika menjelaskan hadis, pertama dipastikan status kevalidan dari hadis itu sahih atau tidak. Ataukah dhaif? Kalau dhaif, kenapa dhaif? Terus yang terpenting, Imam An-Nawawi tahu nggak bahwa itu dhaif? Pasti tahu. Beliau bergelar Al-Hafidh di bidang hadis, lebih tahu. Kenapa kalau tahu itu dhaif masih dicantumkan juga? Ada penjelasannya nanti dalam kitab ini. Jadi yang pertama, kevalidan hadis ini sahih atau tidaknya. Dan itu penting bagi kita. Sementara banyak doa, banyak ustadz, dai, mubalik tidak peduli kepada sahih tidaknya sebuah hadis, yang penting bahasa Arab. Kadang-kadang hanya peribahasa disebut hadis, kadang hadis palsu. Berkata Nabi SAW, hubbul waton minal iman. Ada yang begitu? Itu bukan hadis. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai masuk lubang lahat. Terserah isinya benar atau tidak, bagus atau tidak, tapi jangan diaku-aku itu hadis Nabi SAW. Terkena dengan hadis
man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minar. Siapa yang berdusta atas namaku, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ancamannya keras. Maka antum hati-hati kalau men-share hadis. Jangan sampai hadis palsu disebar. Siapa yang memberitahukan kedatangan bulan Rajab maka akan begini-begini, hadis sahih. Padahal palsu itu. Kita share, terancam dengan hadis tadi. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Nah, duat lain, ustadz lain nggak perlu dengan hadis. Hadis palsu dikemukakan, bahkan bahasa Arab diaku sebagai hadis. Yang paling konyol, dia ngarang cerita fiktif lalu dijadikan sebagai bagian dari agama ini. Sekedar untuk memancing orang tertawa, lawakannya laku dan dianggap bagian dari agama ini. Ada kan yang begitu? Banyak. Nah, jadi salah satu yang membuat kita tertarik membahas kitab ini, pertama setiap hadisnya itu diperiksa sahih tidaknya. Kalau dhaif, kenapa? Alasan kedhaifan. Kalau dhaif, kenapa Imam An-Nawawi masih membawakan hadis ini? Apakah beliau tidak tahu? Pasti lebih tahu. Apa tidak peduli? Lebih peduli, tapi ada alasan. Kedua, setelah dipastikan sahih tidaknya hadis ini, diterangkan beberapa mufradat yang perlu. Mufradat itu kosakata yang mungkin jarang gitu atau samar maknanya atau bisa disalahfahami, diterangkan maknanya terlebih dahulu. Itu langkah kedua. Langkah ketiganya, kenapa ini yang lebih menarik? Karena setelah dipastikan sahih tidaknya hadis, mufradatnya juga dibahas, lalu fiqhul hadis atau faidah hadis. Faidah apa yang bisa diambil dari hadis diterangkan. Nah, yang keempatnya, kalau ini menyangkut hadis yang dibahas oleh hadis ini adalah masalah fikih ini, maka dijelaskan ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Terutama 4 madhab itu. Imam Abu Hanifah berpendapat begini, Imam Malik begitu, Imam Syafi'i lain lagi, Imam Ahmad begini. Dijelaskan beserta alasannya, lalu diterangkan menurut saya yang lebih kuat ini. Kenapa dipilih ini? Ini alasan. Nah, ini sistematika yang sangat bagus. Tidak menggiring orang untuk ta'assub fanatik tanpa tahu alasan. Tapi semuanya dijelaskan secara ilmiah. Kalau toh harus bersikap memegang satu pendapat, ada alasan, dan tetap ihtiram kepada pendapat lain yang kita tidak terima, ya, yang tidak kita ambil. Inilah yang menyebabkan saya lebih memilih kitab ini untuk membahas Riyadhus Shalihin ini. Nanti ada beberapa tambahan yang sangat perlu dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin yang tidak dijelaskan di sini, ya. Itulah ikhwan perkenalan kita dengan Imam An-Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin yang kita akan bahas ini. Sekarang ini cukup sampai di sini saja dulu, ya. Insyaallah Senin depan kita akan masuk kepada pembahasan kitab ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Untuk ikhwan yang akan ngacung langsung, bisa nanti dikasih mic, atau yang mau nulis juga boleh. Untuk akhwat silakan tulis, nanti dikirim ke sini, ya. Ada yang mau ngacung dulu sebelum tulisan? Pertanyaan pertama, mohon pencerahan Ustaz. Bila mana seseorang kelihatan soleh, rajin ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, namun masih berbuat maksiat, adab dan akhlaknya kurang baik,
titik aja di sana. Jadi pertanyaannya apa? Laporan gitu ya. Mungkin bagaimana tentang orang seperti ini? Taib, barakallahu fiik. Tadi sudah dijelaskan. Ibadah yang benar pasti membuahkan hasil. Hasilnya apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau dia sudah ibadah, rajin ibadahnya, tapi akhlaknya buruk, masih menyakiti, menyinggung orang, itu indikator bahwa ibadahnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita fulanah, dia rajin sholatnya, rajin saumnya, tapi rajin juga menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia berada dalam neraka. Nah, bagaimana dengan ibadahnya yang rajin sholatnya, saumnya? Ditolak. Kenapa? Karena membuahkan dosa dan kemaksiatan, menyakiti orang. Kalau ibadahnya diterima, harusnya itu tercegah. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, man amila hasanah thumma atba'aha bis-sayyi'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan ibadah kebaikan, lalu setelah itu dia melakukan keburukan atau dosa, maka dosa itu menjadi tanda kebaikan dia itu, ibadah dia itu ditolak dan tidak diterima. Lianna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dah. Karena Allah apabila menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberi taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal-amal soleh berikutnya. Bukan amal dosa, bukan keburukan, bukan kezaliman. Jadi sebagai tanda orang itu diterima ibadahnya, Allah kasih hadiah yang kontan. Apa hadiah kontannya? Itu diberi hidayah untuk melakukan ibadah-ibadah kebaikan setelahnya. Tapi kalau ibadah orang itu asal-asalan, mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah, atau ikhlas mutaba'ah tapi tidak sungguh-sungguh ala kadarnya, lalu ditolak oleh Allah, sebagai tanda ditolaknya ibadah orang itu oleh Allah, dicabut hidayah, dicampakkan keinginan untuk berdosa dan maksiat sebagai hukuman bagi orang itu. Akhirnya setelah dia beribadah melakukan dosa dan maksiat, itu tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itu, kasus yang ditanyakan, rajin ibadah, wajib atau sunnah, tapi masih berbuat maksiat dan adab akhlaknya juga nggak bagus, menyakiti banyak orang, ini indikasi ini. Maksiat dan keburukan akhlaknya indikasi ditolaknya ibadah tersebut. Karena Allah menyatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah dari keburukan akhlak, perbuatan keji dan munkar, dosa dan maksiat harusnya terkurangi bahkan terhapus oleh salat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau ada yang mau ngacung silakan. Kalau tidak ada, saya lebih senang. Kita akan tutup saja, dan sisa waktu yang ada ana hadiahkan untuk antum semua, untuk nunggu di sini atau untuk pulang, atau terserahlah, untuk shopping boleh, untuk makan-makan boleh di restoran yang antum sukai. Kajian sekarang cukup sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.